Santet atau ilmu hitam telah dipercaya masyarakat sejak berabad lalu untuk mengindikasikan penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal-muasalnya. Pada beberapa kasus, santet diibaratkan sebagai penyakit kiriman. Beberapa sumber menyebut santet adalah upaya untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam dengan media seperti rambut, foto, boneka, dupa, kembang, paku, dan sebagainya. Santet juga sering dikaitkan dengan ajang balas dendam kepada orang lain. Mereka yang kena santet dilaporkan mengalami penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, datang tiba-tiba dan bersifat kronis. Bisa juga munculnya benda-benda asing di tubuh seperti rambut, paku, atau benda tajam lainnya, dikaitkan dengan santet. Dalam keterkaitannya dengan ilmu kedokteran, praktisi kedokteran dan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebut tidak ada istilah santet dalam medis. Terlepas dari bagaimana benda asing ada di tubuh pasien, tetap harus ditelurusi lebih lanjut. Kembali lagi, memang pernah ada kasus tubuh anak yang penuh jarum-jarum, paku, segala macam. Apa itu kena santet atau hal lain? Dokter nggak bisa begitu berpikirnya karena itu bisa macam-macam penyebabnya. Sihir dalam pandangan Islam. Dunia sihir dan perdukunan telah tersebar di tengah-tengah masyarakat, mulai dari masyarakat desa hingga menjamah ke daerah kota. Mulai dari sihir pelet, santet, dan aji-aji lainnya. Berbagai komentar dan cara pandang pun mulai bermunculan terkait masalah tukang sihir dan antek-anteknya. Sebagai seorang muslim, tidaklah kita memandang sesuatu melainkan dengan kacamata syariat, terlebih dalam perkara-perkara gaib seperti sihir dan yang semisalnya. Marilah kita melihat bagaimanakah syariat Islam yang mulia ini memandang dunia sihir dan antek-anteknya. Makna sihir. Sihir dalam bahasa Arab tersusun dari huruf sin, ha, dan ra, yang secara bahasa bermakna segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Oleh karenanya kita mengenal istilah waktu sahur, yang memiliki akar kata yang sama, yaitu sin, ha dan ra, yang artinya waktu ketika segala sesuatu nampak samar dan remang-remang. Seorang pakar bahasa, Al-Azhari mengatakan, akar kata sihir maknanya adalah memalingkan sesuatu dari hakikat. Maka ketika ada seorang menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu. Para ulama memiliki pendapat yang beraneka ragam dalam memaknai kata sihir secara istilah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sihir adalah benar-benar terjadi, real, dan memiliki hakikat. Artinya, sihir memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Ibnul Qudamah rahimahullah mengatakan, sihir adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin, semisal membuat orang lain menjadi sakit, atau bahkan membunuhnya, memisahkan pasangan suami istri, atau membuat istri orang lain mencintai dirinya, pelet. Namun ada ulama lain yang menjelaskan bahwa sihir hanyalah pengelabuan dan tipuan mata semata, tanpa ada hakikat. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Ar-Razi, sihir adalah segala sesuatu yang sebabnya samar dan bersifat mengelabui, tanpa adanya hakikat, dan terjadi sebagaimana muslihat dan tipu daya semata. Sebenarnya adakah sihir itu? Sebagaimana yang disinggung di depan, bahwa terdapat persilangan pendapat tentang kebenaran hakikat sihir. Apakah sihir hakiki? Apakah orang yang terkena sihir, benar-benar merasakan pengaruhnya, ataukah sihir hanya sebatas tipuan mata dan tipu muslihat semata? Abu Abdillah Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, kelompok Mu'tazilah, kelompok sesat mengingkari adanya sihir dalam akidah mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan mengkafirkan orang yang meyakini kebenaran sihir. Adapun ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwa mungkin saja ada orang yang bisa terbang di angkasa, bisa merubah manusia menjadi keledai, atau sebaliknya. Akan tetapi meskipun demikian ahli sunnah meyakini bahwa segala kejadian tersebut atas izin dan takdir dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka itu, para tukang sihir tidak akan memberikan bahaya kepada seorang pun melainkan dengan izin dari Allah. Qs. Al-Baqarah, 102. Al-Qurtubi rahimahullahu mengatakan, menurut ahli sunnah wal jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat, dan Allah Maha menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Keyakinan yang demikian ini berbeda dengan keyakinan kelompok Mu'tazilah. Inilah keyakinan yang benar, insya Allah. Banyak sekali kejadian, baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun masa-masa setelahnya yang menunjukkan secara kasat mata bahwa sihir memiliki hakikat dan pengaruh.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Lubaid bin Al-Asom al-Yahudi hingga beliau jatuh sakit? Kemudian karenanya Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas Al-Muawwidastain sebagai obat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa sihir memiliki hakikat dan pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Namun tidaklah dipungkiri bahwa ada jenis-jenis sihir yang tidak memiliki hakikat, yaitu sihir yang hanya sebatas pengelabuan mata, tipu muslihat, sulapan, dan yang lainnya. Jenis-jenis sihir yang demikian inilah yang dimaksudkan oleh perkataan beberapa ulama yang mengatakan bahwa sihir tidaklah memiliki hakikat. Allahu a'lam.